Ya, jadi di sini saya akan memasang piston RFZ di Yamaha Alpha. Nah, caranya itu bagaimana sih agar bisa PNP piston Yamaha RFZ ini di Yamaha Alpha gitu kan? Karena kalau dari segi pen itu udah jelas beda gitu. Yamaha Alpha itu pennya itu 14, sedangkan Yamaha RFZ itu 16 gitu. Nah, jadi cara ngakalinnya itu dibikin bos-bosan gitu di bagian pen pistonnya ini gitu. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi ini bisa dicopot pasang si bos-bosannya itu. Di sini ada bos-bosannya juga. Jadi teman-teman tinggal bawa aja pen piston yang RXZ ukuran 16 sama yang bawaan Alpanya yang ukuran 14 itu. Nanti disesuaikan, tukang bubut udah pasti otomatis ngerti dia gitu. Nah, untuk lahar bambu mana kelahar bambunya itu, nah ini dia. Dan kelahar bambunya juga harus diganti dengan ini kan karena pen bawahnya yang sebenarnya itu masih 14, jadi ini memakai punya RXS gitu. Jadi kenapa harus pakai punya RXS, kenapa sih nggak harus pakai punya Alpha aja gitu? Karena si jarak si piston Alpha dengan RXZ ini lebarnya beda gitu. RXZ itu lebih lebar gitu, sedangkan Yamaha Alpha itu dia lebih kecil gitu. Perbandingannya seperti ini. Nah, sebentar, bisa teman-teman lihat. Nah, dia dari segi space ininya itu lebih sempit ya kalau Alpha. Sedangkan RXZ atau RX itu dia lebih lebar, jadi otomatis kalau masih memakai kelahar bambu dari Yamaha Alpha, jika memakai piston RX itu akan oblak, spellengnya akan banyak gitu, menyebabkan kasar ke mesin. Nah, perbandingan dari pennya aja segini dia, lumayan cukup jauh. Jadi spellengnya itu nggak terlalu banyak begitu teman-teman. Jadi cukup itu aja sih sebenarnya untuk memakai piston RXZ itu, tidak terlalu banyak aja, sama aja dengan halnya dengan piston yang lain. Oh iya, dan jangan lupa dibubut, disesuaikan gitu ya, TMA dan TMB nya itu di bagian atas dan bawahnya dengan sama, dengan diukur sama gitu dengan si piston bawaan Alpha nya gitu. Contohnya seperti ini. Cara ngukurnya begini. Nah, tinggal ukur aja, panjang pendeknya itu harus disamain gitu, disamaratakan gitu. Karena saya mengambil bagian atasnya sekitar 2 milian dan bawah itu sekitar 2 mili juga kalau nggak salah. Jadi kayak tidak memerlukan packing aluminium, karena ini RXZ itu dia lebih pendek ya dari RX King ataupun RXS, lebih pendek sedikit gitu. Pistonnya dari bawaan, benar-benar bawaan standar ya gitu, lebih pendeknya sekitar 9 lah paling. Jadi nggak perlu pakai packing lagi.
tinggal disesuaikan di tukang bubut aja, tinggal dibawa ke tukang bubut piston alpha dan piston erect jetnya. Tukang bubut udah pasti otomatis ngerti begitu. Nanti disamakan seperti ini gitu. Nah kalau udah seperti ini udah tinggal pasang ya, tinggal disesuaikan di bagian-bagian portingannya aja, dan headnya juga disesuaikan dengan diameter si pistonnya. Kalau untuk ukuran transfer in-X nya itu selera sih. Kalau saya hanya fokus di bagian X nya aja. Lubang X nya ini tingginya ini 27, dan transfer, lubang-lubang transfer hanya diperhalus kulit-kulit jeruknya aja. Transfer maupun lubang bilas juga hanya diperhalus saja agar memperlancar aliran bahan bakar gitu ya. Jadi mungkin penjelasannya seperti itu. Kalau untuk pemasangan mungkin sama aja pada umumnya kayak masang biasa. Yang paling inti terpentingnya itu ya paling menyesuaikan di bos-bosan ininya aja sih. Bos-bosan ininya disamakan dengan TMB TMA nya gitu, seperti itu teman-teman. Dan untuk bagian head itu paling kalau saya sih biasanya biar atas bawahnya dapet itu, si head itu biasanya pakai 7,5 lebar squeeze ya. Dipakai nut diameter ngikutin diameter piston. Kalau erect jet contoh 56 ya dibikin 56 juga gitu, dibikin lewat lah 56, dikit gitu, dengan benar-benar ngepas banget biar kompresi juga nggak terlalu padat. Dan nutnya itu dibikin sekitar 0,3 kalau saya pribadi gitu ya. Mungkin setiap mekanik kan punya cara masing-masing gitu ya. Mungkin segitu aja review penjelasannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.